Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman YouTuber pemula, ya, ini saya mendapat teguran peringatan pedoman komunitas yang aktif, ya. Jadi di sini saya mendapatkan teguran dari YouTube, ya, untuk peringatan pertama kali akan selalu ada di channel Anda, ya. Bagaimana peringatan agar kedepannya tidak melakukan hal yang sama. Nah, ini hati-hati, ya. Akan tapi jangan khawatir, tetap dipatuhi, ya, pedoman komunitas YouTube, dan jangan melakukan pelanggaran lagi. Jika Anda melakukan pelanggaran sampai 3 kali lagi, ya, 3 kali lagi, besar kemungkinan channel Anda akan dihapus. Nah, ini maka dari itu nih, kesalahannya kemarin itu saya mengupload konten tutorial, ya, tutorial cara mudah install MS Word, ya, MS Office 2019, ya, terbaru, cara mudah, ya. Dan di sana saya mencantumkan link untuk downloadan, ya. Ya, ternyata ini dilarang keras oleh YouTube, ya. Jadi teman-teman jangan sekali-kali mencantumkan link yang pertama, link yang berbahaya atau berbayar dan sebagainya, ya. Pokoknya link-link yang sekiranya itu membahayakan untuk diri kita atau orang lain jangan pernah ditautkan, ya, karena kita akan mendapatkan teguran daripada YouTube, ya, dari YouTube. Terus langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah ambil tindakan, ya, teman-teman, ya. Ambil tindakan, kita ambil tindakan apa yang harus kita lakukan, ya, supaya ini nanti hilang, ya. Nah, kita mulai pratinjau, kemudian sini konten berisiko atau berbahaya. Nah, ini baca kebijakannya, ya. Penonton cara mendapatkan akses gratis tanpa izin ke konten audio, konten visual, video game lengkap, software atau layanan streaming yang biasanya memerlukan pembayaran. Nah, maka dari itu nih, hati-hati, ya, teman-teman, ya. Mungkin di luar sana banyak yang seperti saya, akan tapi saya hanya sharing aja, ya. Jangan sampai terulang yang kedua kalinya, ya. Kalau sampai terulang yang ketiga kalinya, maka channel kita akan dihapus. Terus kemudian kita lanjut, apa yang ingin Anda lakukan, kemudian ikuti latihan kebijakan. Nah, kita disuruh untuk menjawab soal nanti, ya. Diselesaikan pelatihan singkat 7 pertanyaan. Jika melanggar kebijakan ini lagi dalam waktu 90 hari, Anda akan mendapatkan teguran, ya. Jika Anda melanggar kebijakan lain, Anda akan mendapatkan peringatan. Jadi Anda masih dapat mengajukan banding nanti. Nah, seperti itu, ya, teman-teman, ya. Ikuti pelatihan, ya. Nah, pelatihan dari 7 pertanyaan 15 menit, ya. Kami dapat membuat dan membagikan konten dengan percaya diri. Dalam pelatihan ini Anda akan melihat skenario terkait kebijakan yang Anda langgar. Anda dapat mencoba memperbaiki pelanggaran tersebut berkali-kali tanpa batas, gitu, ya. Merugikan atau berbahaya, jadinya seperti itu, ya. Ini, ya. Nah, intinya prinsipnya adalah konten itu merugikan orang lain, ya, merugikan orang lain atau berbahaya buat diri kita maupun orang lain. Intinya di situ, ya. Ini silahkan dibaca-baca sendiri, ya. Terus kemudian di sini mana postingan video yang mengeluhkan pembatasan usia yang diterapkan pada konten YouTube. Ia mengatakan telah situs tempat Anda dapat menonton semua konten yang dikenai pembatasan usia di YouTube tanpa harus login dan memperlihatkan cara mengakses situs tersebut, yaitu pelanggaran. Kita lanjut. Nah, ini hati-hati, ya. Terus kemudian
Martin merekam video ulasan tentang jenis ganja favoritnya. Ia menyebutkan toko ganja favoritnya dan menambahkan link ke situs toko dalam deskripsi video agar penonton dapat membeli produk yang sama yang diulas Martin, yaitu pelanggaran. Karena berbahaya ini ya, produknya sangat berbahaya, jadi tidak disarankan ya. Jadi link-link yang berbahaya itu tidak perlu lah, kita hindari saja. Berikutnya, WBN adalah stasiun berita lokal. Stasiun ini memberitakan tentang bahaya melakukan prank terhadap polisi. Dalam berita tersebut mereka menampilkan sebuah klip yang menunjukkan seseorang menelpon polisi dan memberitahukan keadaan bahaya sehingga menyebabkan satu tim polisi dikirimkan ke rumah temannya. BBN membahas akibat dari prank seperti ini yang membuat orang terluka parah saat bertemu dengan polisi, yaitu pelanggaran. Iya, karena membahayakan ya. Oh iya, salah ini ya. Edukasi ya. Adalah stasiun berita lokal. Oh iya, salah ini teman-teman, kurang tepat, harusnya tidak, itu bukan pelanggaran, kurang cermat ya. Kita kembali, terus kemudian berikutnya lagi ya. Oh ternyata nggak bisa teman-teman, pertanyaan 3 ini. Coba lagi. BBN adalah stasiun berita lokal. Oh sama ya, stasiun ini memberitakan tentang bahaya melakukan prank terhadap polisi. Dalam berita tersebut mereka menampilkan sebuah klip yang menunjukkan seseorang menelpon polisi dan memberitahukan keadaan bahaya sehingga menyebabkan satu tim polisi dikirimkan ke rumah temannya. Oh iya, ini mengabarkan edukasi ya. Tidak itu. Oke. Olah mengupload tutorial tentang situs yang memungkinkan Anda melewati login dan mengakses layanan streaming film populer secara gratis. Ia menunjukkan cara mendaftar dan membuktikan bahwa caranya berhasil. Dengan memutar klip acara favoritnya, biasanya Anda harus membayar untuk menonton layanan streaming tersebut, tetapi dengan menggunakan cara ini Anda tidak perlu membayar. Ya, itu pelanggaran. Pelanggaran ya, karena tidak sesuai dengan prosedur ya. Yang harusnya bayar dia tidak bayar. Nah, maka ini merugikan orang lain. Ya, itu pelanggaran. Kemudian kita lanjut. Semi memposting video yang membahas cara melewati tugas dan ujian akhir sekolah, termasuk beberapa tips dan praktek terbaik. Ia memberikan link ke situs tempat Anda bisa membayar orang lain untuk menuliskan esai Anda. Ia mengatakan bahwa inilah cara cepat untuk menyelesaikan ujian akhir tanpa susah payah. Ya, itu pelanggaran ya. Semi memposting video yang membahas cara melewati tugas dan ujian akhir sekolah, termasuk beberapa tips dan praktek terbaik. Ini memberikan link ke situs tempat Anda membayar orang lain untuk menuliskan esai Anda. Ia mengatakan bahwa inilah cara cepat untuk menyelesaikan ujian Anda. Itu pelanggaran ya, karena tidak dikerjakan sendiri, curang. Cara-cara seperti ini itu nggak boleh, itu nggak boleh, karena pelanggaran teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Jun adalah vlogger game. Nah, ingat ya, Jun adalah vlogger game. Ia memposting video yang membahas cara industri game menegakkan hukum terhadap download game ilegal. Ya, ada legal, ada ilegal ya. Ia menjelaskan bahwa setiap kali perusahaan mencoba menegakkan hukum, saya ulangi, ia menjelaskan bahwa setiap kali perusahaan mencoba menegakkan hukum, orang-orang menemukan cara baru untuk mendownload game secara gratis.
yang menunjukkan contoh membagikan URL situs tempat penonton dapat mendownload video game populer secara gratis dan mendemonstrasikan betapa mudah mendownloadnya. Hal ini nih jawabannya, pilih semua jawaban yang benar. Hal ini pelanggaran karena menampilkan petunjuk tentang cara menggunakan situs untuk mendapatkan akses tidak sah ke video. Ya. Nah, hal ini adalah pelanggaran. Kedua, contoh ini bukan pelanggaran karena video tersebut memiliki konten edukasi. Oh enggak bisa. Ini betapa mudah mendownloadnya. Itu yang penting ya, URL betapa mudah. Hingga dirugikan perusahaannya ya. Ini nggak bisa ini. Hal ini merupakan pelanggaran karena Jun menggunakan game yang didownload secara ilegal. Ini pelanggaran ini. Sedikit lagi. 1 benar, jawaban 3 salah. Satu benar, 3 jawaban salah. Kita semua ya, jawaban benar, jawaban 2 salah, 3 salah. Konten yang menampilkan penggunaan game didorong tanpa pembayaran, jawabannya di mana? Coba kita ulangi ya. Jun adalah blogger game yang posting yang membahas secara industri game. Ini akan mudah-mudahan pilih. Oh ini adalah untuk salah satu berarti tetap ya. Nah, kita coba lagi, kita pilih 1 aja. Oke, cek. Nah, tepat sekali itu. Jadi hal ini adalah pelanggaran karena menampilkan petunjuk tentang cara menggunakan situs untuk mendapatkan akses tidak sah ke video game lengkap yang biasanya memerlukan pembayaran. Merugikan pihak lain, itu nggak boleh ya. Lanjut. Seorang reporter berita mengupload video ke channel stasiun berita yang menunjukkan cuplikan pencuri yang tertangkap basah sedang merusak meteran parkir. Klip tersebut menunjukkan pencuri yang menggunakan alat untuk menyesuaikan setelah meteran. Lalu adegan beralih ke klip dari reporter yang menjelaskan peretasan meteran parkir yang kerap terjadi. Klip tersebut tidak menyertakan petunjuk untuk meniru aksi pencurian. Oh, hal ini merupakan tidak. Hal ini bukan pelanggaran karena merupakan artikel berita. Contoh ini bukan pelanggaran karena video tersebut tidak menyertakan petunjuk untuk meniru aksi pencurian. Contoh ini bukan pelanggaran karena memodifikasi meteran parkir. Contoh ini bukan pelanggaran karena video tersebut tidak menyertakan petunjuk untuk jawabnya itu ya teman-teman ya. Nah, alhamdulillah mungkin sudah selesai teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut. Langkah berikutnya adalah peringatan Anda akan habis masa berlakunya pada 20 Desember 2023. Jika Anda melanggar kebijakan merugikan atau berbahaya lagi sebelum peringatan ini berakhir, Anda akan mendapatkan teguran. Jika Anda melanggar kebijakan lain, Anda akan mendapatkan peringatan lain dan kesempatan mengikuti pelatihan lagi. Nah, nanti kalau kita salah ngikutin pelatihan lagi ya, tapi jangan sampai 3 kali ya. Kalau masih peringatan nggak apa-apa, kalau sudah pelanggaran udah bahaya ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman YouTuber pemula harus berhati-hati ya untuk membuat kontennya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.